mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia akan mendapat jaminan jannah atau surga. Sebentar, aku tak ngombe dhisik ya. Awet mau orang ngombe. Bismillah. Kelima, ini nangkulo sadewo, asal kata nunggalo sadewo kentrel dadi siji anane mung Allah, lama juda ilallah. Mula papat tapi limo, limo tapi papat. Orang Jawa mengatakan kiblat papat limo pancer. Ngiblat kepada 4 siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Quran, hadis, ijma, qiyas, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, syariat, tarekat, hakikat, marifat, insan, insanul kamil, kamil mukamil, makom fana, cipta rasa budi karso, niku manunggal dadi siji anane mung Allah. Mula kiblat papat limo pancer, manut neng wong papat limo pancer, sing nomor 5 mapan neng kecer, yaiku kecere hati yang selalu ta'aluk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa 5 tapi papat? Karena nangkulo sadewa itu satu bahasa. Begitu juga rukun Islam 5 tapi 4, 4 tapi 5. Mengapa seperti itu? Karena haji dan zakat itu ada syaratnya jika mampu. Kalau nggak mampu, haji dan zakat nggak dilakukan nggak apa-apa, justru malah menerima zakat. Berarti 5 tapi papat, papat tapi 5, tembung ojo 5, kiblat papat 5. Genah ya? Semar. Terus gareng. Terus Petro. Terus Bagong. Iki jane cara nek tabuhane karo gending asik, Bang. Aku ya pinter gending jane, tapi ora tabuhane. Misal metu Petro ya digendenge ngene. Kendang punang slentem kempul gender gambang, yen ditabuh bebarengan elok tenan, waranggono panjak dalang padha kiyak, ngiringake lelakune puna kawan, moto ngantuk metu Petruk dadi guyu. Petruk nembang gendinge banyu emasan, gareng Bagong padha suka-suka, ngenteni ra kowe Raden Janaka, wayang kulit budaya tradisi wis misuwur sak jagat milangkari, mula kabeh aja nganti lali, yuk sedulur padha diuri-uri. Saut selawat Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu tak terangke. Ini Semar, Gareng, Petruk, Bagong, ini kalau disebut barengan namanya apa? Puno kawan. Asal kata pono kawan. Pono itu fana, kawan itu konco. Kawan juga bisa dari sekawan. Sekawan itu 4. Artinya ini gambaran orang-orang yang sudah sampai pada makomnya, yaitu makom fana. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang hatinya sudah kosong blong dari urusan-urusan dunia, ta'aluk kepada hal-hal dunia, tapi hatinya hanya ada satu, Allah. Itulah yang disebut kosong tapi isi, isi tapi kosong. Halo? Halo? Ini kalau punya bosnya itu biasanya Janoko. Kalau Janoko ini punya problema, masalah seberat apapun, tapi Semar, Gareng, Petruk, Bagong ini tetap ketawa-ketawa, tetap guyonan, tetap nyanyi-nyanyi, tetap joget-joget. Apa itu? Karena keempatnya ini sudah menemukan kebahagiaan. Bahagianya keempatnya ini bukan karena bersama fasilitas dunia yang serba lengkap, tapi kebahagiaannya ditemukan karena dirinya sudah bersama Allah.
Pertama, bagaimana caranya itu digambarkan pada tubuh Semar. Coba lihat, Semar dalam menjalani hidupnya, kaki Semar lurus ke depan, tapi lihat mata Semar arahnya kemana? Ke atas. Artinya orang yang pengen sampai kepada Allah, semua jalani hidupmu dan pahami itu atas kehendaknya Allah, ataunya kudratnya Allah. Maka tapi pandanganmu jangan pada peristiwa, kondisi dan situasi yang kau alami, tapi pandanganmu tetap ke Allah. Paham? Paham? Yang kedua, contoh yang ada dalam Semar. Semar ini lambenya mesem. Mesem bahasa Indonesianya apa? Senyum. Tapi matanya rembes. Artinya terus berlinang air mata. Apa itu maksudnya? Di sisi lain Semar bangga, senang dengan kemajuan dunia dan anak-anak lebih cerdas dibanding anak-anak dahulu. Tapi Semar prihatin, sangat prihatin di dalam hati Semar, karena selama ini di akhir-akhir abad ini moralitas tidak begitu membaik, tapi moralitas banyak yang menuju kepada kebejatan atau kerusakan. Dibuktikan yaitu orang yang komentar di media sosial. Maka biasanya yang cukur kuncung, bentuk kuncung ini kalau dulu itu berarti anak kecil, tapi wajah Semar ini sudah keriput, artinya tua. Apa maksudnya? Di sisi lain Semar ini punya ilmu yang tinggi, yang sepuh, tapi di sisi lain Semar ini bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Maka dia akan mudah menemukan kebahagiaan. Maka dirimu kalau pengen hidup bahagia, maka jauhkan dirimu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, maka Anda harus seperti gareng. Gareng itu asal kata nolo gareng. Nolo itu nala, gareng itu khairon, nala khairon, memperoleh kebaikan. Pertama, kalau kamu supaya baik, pertama kamu jangan suka nuding kesalahan, kebodohan, kekeliruan, dosa orang lain. Jauhkan itu. Maka kamu harus sibuk mengkoreksi salahmu, bodohmu, dan kekuranganmu sendiri. Yang kedua, tangan gareng begini dan mendek, cekot namanya. Artinya gareng tidak mudah menerima pemberian yang tidak jelas asal usulnya. Kalau dia mudah menerima, tahu-tahu ada KPK datang. Mesti iku bagus hati. Artinya orang yang benar-benar menuju Allah itu hatinya pasti selalu bagus. Ya Bung. Sing nomor 3, wait. Wis kesel tenan ya Bu, wis tengah jam 7 lho. Petro patruk tinggalo sira, artinya kita harus berusaha selalu meninggalkan larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Gini logikanya. Bu, kalau mengapa kita dilarang oleh Allah? Misal ibu punya anak kecil baru bisa merangkak, tidurnya di dipan atau di amben. Saat anak nangis bangun, dia merangkak ke tepi, kamu biarkan apa kamu cegah? Cegah. Apa tujuannya? Biar nggak jatuh. Kalau jatuh kepala bisa pecah, kaki bisa patah, tangan bisa wah, gitu kan? Apa maksudnya? Oh, ternyata Allah mencegah sesuatu dari kita, itu berarti Allah menjagamu. Maka jangan tersinggung kalau segala sesuatu itu banyak yang dicegah oleh Allah, berarti Allah sedang menjagamu agar kamu tidak jadi kecelakaan, seperti kamu mencegah anakmu agar tidak jatuh. Paham? Kantong bolong. Kantong itu saku,
bolong itu lepas. Artinya logikanya biasanya kalau saku itu wadah duit. Maknanya apa? Di hati Petro ini lepas dari urusan-urusan duniawi. Mengapa seperti itu? Karena Petro nama yang ketiga yaitu Suro Gendelo. Suro itu wani, Gendelo itu gandrung, gandrung itu cinta, cinta kepada Allah. Karena Allah, karena Petro berani meninggalkan seluruhnya demi cintanya kepada Allah. Lain dengan sampean. Sampean pekerjaan tinggal sedikit, tahu-tahu sudah masuk waktu duhur. Alah, urung-urung wis duhur. Ya enggak? Banyak orang kecewa karena masuknya sholat. Seharusnya kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah sudah masuk waktu sholat lagi. Aku mau ketemu Allah lagi, sang kekasihku. Apa itu bagong? Bagong itu semua serba bulat. Kakinya bulat, mata bulat, kepala bulat, bibir bulat, hidung bulat, seluruh badannya bulat. Artinya untuk menuju itu jangan hanya sampingan, harus bulat, dan tekadmu hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang dunia gak usah kamu pikir. Halo, bener, hawa nafsu yang diwujudkan di sini yaitu buta gede, angkara murka, termasuk sholat itu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal. Ayo muni bareng terakhir. Buta sholai sarwi cikrak nyanda kuncung nuli nyanda bali maneh rupamu ting. Terayo yo iki purana pota senggo puron kang lawang kowe sing wong kene kok iso lawang kowe sing ngono kok nesu didi aku wedi ayo kanca padha Bu, bane jikatutne aja iso pek ngiri dhewe lino gak apik. Halo. Ini bentuk gambaran perilaku orang yang mempunyai perilaku angkara murka. Lihat Pak Kapolsek, tangan di depannya nggak aturan. Ada yang melekenti bahasa Indonesia apa? Nggak enak melekenti kok. Angel, ada yang bujel, ada yang cabang, ada yang lurus, ada yang bengkok. Artinya menandakan orang yang punya sifat angkara murka itu cara cari harta bendanya nggak pandang halal, nggak pandang haram. Go sandal, go aspal, go koral, go bantal, go ungkal, pokok nggak ngerucal bintal. Kata anu mina itu bahasa Arab, bahasa kitab. Anu mina jikalau iman, yento iman, maka sebetulnya ini nggak ada, ini juga nggak ada. Ini ada dalam dada kita, ini juga ada dalam dada kita. Mengapa? Karena kita kalau imannya kuat, insya Allah bentuk angkara murka tidak akan muncul. Tapi kalau ada bentuk angkara murka, itu pasti imannya tidak ada. Gambaran Pak? Maka kalahnya biasanya, maaf Bapak Ibu, kalahnya dosa muko ini pasti dibreki gunung des kalah. Mengapa? Gunung itu asal kata nek gugu gunung guru digugulan ditiru. Mula kalau gugu kiai, gugu ulama, insya Allah gunung paham dengan cara hidup yang baik, maka dia tidak akan berbuat angkara murka.